Ketika tubuh Rasulullah mengeluarkan api dan petir, Syaibah bin Utsman bin Talha merasakan dendam yang mendalam kepada umat Islam ketika mengetahui bahwa ayah dan pamannya gugur dalam perang Uhud. Niat utamanya saat itu adalah membunuh Nabi Muhammad. Dalam kekacauan yang dihadapi oleh pasukan Muslim, Syaibah melihat bahwa Nabi Muhammad tidak lagi dijaga ketat oleh para sahabatnya. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk menghunus pedang dan mendekati Nabi. Namun, saat Syaibah hendak menyerang, tiba-tiba kilatan cahaya mirip petir keluar dari tubuh Rasulullah, hampir mengenai wajah Syaibah. Ketakutan, ia langsung melindungi wajahnya dan menjauh. Beberapa saat kemudian, ia mendengar Nabi Muhammad memanggilnya. "Wahai Syaibah, datanglah kepadaku." Dengan hati yang dipenuhi rasa takut, Syaibah mendekat. Setelah berada di dekat Rasulullah, Nabi meletakkan tangan di dada Syaibah yang gemetar, lalu mengusapnya seraya berdoa. "Ya Allah, jauhkanlah dia dari bisikan setan." Sejak saat itu, kebencian yang ada dalam hati Syaibah hilang, dan ia pun menjadi bagian dari perjuangan membela Nabi Muhammad. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Rasulullah mengangkat wajahnya, menatap Bilal dengan mata yang basah. "Wahai Bilal, bagaimana aku bisa menahan kesedihanku? Bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku. Aku tahu tak lama lagi aku akan meninggalkan kalian, meninggalkan umatku. Aku menangis bukan karena takut akan kematian, tetapi karena aku khawatir pada umatku setelah aku pergi," ucap beliau dengan suara lirik. Inilah 10 fakta yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah sekalipun mengalami ihtilam selama hidupnya. Beliau tidak pernah sekalipun menguap dikarenakan rasa kantuk atau lelah. Semua hewan yang ada di bumi tidak akan lari dan menjadi jinak jika didekati beliau. Tubuh beliau yang gagah rupawan tidak pernah sekalipun dihinggapi lalat. Tak ada bedanya antara ketika di belakang ataupun di depan beliau. Apabila buang air kecil, akan langsung kering dan tak berbekas sedikit pun. Hati beliau tak pernah tertidur sedetik pun untuk beribadah kepadanya, meskipun matanya telah terpejam. Bila berjalan di bawah terik matahari, maka bayangan beliau tidak pernah terlihat. Bila duduk bersama banyak orang di suatu majelis, pundaknya terlihat paling tinggi di antara lainnya. Ketika lahir, beliau sudah dalam keadaan terhitan.